Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah, para salihin dan salimat, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Terus saja melaksanakan salat fardu insya berjamaah. Semoga amal ibadah selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua jamaah, semua kita keluar menjadi juara yang mengalami medali emas dari Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena sekarang kita sudah masuk babak final. Biasanya yang keluar jadi juara itu juara 3, juara 2, dan juara 1. Alhamdulillah kita udah ramai terus, tidak berkurang. Semoga kita menyusuri malam-malam Lailatul Qadar. Walaupun sebagian kita sudah mulai mengalami malam-malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman, sekaligus mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, bulan ini mempunyai banyak nama. Pertama, Syahrus Siyam, bulan menahan diri, bulan puasa. Di bulan puasa artinya menahan diri lahir dan batin, rohani dan jasmani. Yang kedua disebut bulan Ramadan, bulan pembakaran. Yang namanya pembakaran itu nilainya positif. Apa yang kita makan, apa yang kita minum tadi waktu berbuka, takjil, kalau tidaklah lewat dapur, maka kita seperti hewan, makan lalapan, bahan mentah semua. Tapi alhamdulillah lewat pembakaran kita menjadi sehat walafiat. Cuma pembakaran bulan Ramadan adalah pembakaran dosa-dosa dan kesalahan oleh amal ibadah yang kita kerjakan. Yang ketiga juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang pertama 17 Ramadan, artinya turunnya Al-Quran kepada Nabi step by step atau munajjaman, maka dimulai dari usia Nabi 40 di Gua Hira, turun pertama kali surat Al-Alaq, kemudian di usia Nabi 63, jadi di waktu haji Arafah, haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Inilah ayat terakhir ketika Nabi menunaikan ibadah haji wada tahun ke-10 Hijriah. Maka yang keempat adalah disebut juga Syahrul Jihad, bulan jihad, bulan perjuangan. Jadi bulan Ramadan ini bukan untuk bulan malas-malasan, bukan bulan seperti lagunya almarhum Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Ya, bangun tidur, tidur lagi. Kalau bangun tidur, tidur lagi itu puasanya puasa ular namanya, bukan puasa orang beriman. Tapi bulan Ramadan adalah bulan jihad. Nabi iktikafnya di medan perang. Karena perang pertama kali yang dialami oleh Rasul itu pada saat permulaan awal Ramadan, ketika Nabi sudah menetap 2 tahun di Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, jihad di dalam Islam tidak sama dengan jihad oleh orang Yahudi, orientalisme, oleh Basel, oleh munafik atau rejim. Ya. Kita sejak zaman kompeni dulu sudah dilabeli dengan stigma
main jelek. Di zaman company itu Tuan Mr. Sahon itu mencari itu mana itu spiritul, jadi overdorment, ekstremis. Nah, di zaman kolonial umat Islam dilabeli dengan ekstremis, overdorment. Kemudian zaman milenial, zaman now, umat Islam tetap aja dilabeli dengan hebat lagi, teroris. You are Muslim, so you are terrorist. Padahal yang membunuh banyak umat manusia perang dunia pertama, kedua itu Amerika, ya, dan komunis Soviet banyak membunuh. Umat Islam jadi korban, tapi umat Islam dapat getahnya mulu, dapat angkanya dia. Ya. Jadi inilah bahwa jihad di dalam Islam bukanlah membunuh orang tak bersalah, bukanlah menyakiti umat yang tidak seakidah. Itu bukan jihad, itu namanya jahat. Boro-boro mati syahid, mungkin mati sangit. Ya. Jadi Islam ini penuh dengan kasih sayang. Kalau kita sudah berpakaian ihram untuk haji dan umrah, jangankan menyakiti diri orang, menyakiti diri sendiri tidak boleh. Kalau kita sudah berpakaian ihram, tidak boleh lagi motong kumis, motong rambut, motong kuku, apalagi motong leher orang. Tidak boleh. Kalau kita sudah berpakaian ihram, labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bih, maka sejak itu kita tidak boleh mencabut tanaman di tanah suci. Tidak boleh lagi mematahkan ranting, apalagi mematahkan leher orang. Haram. Jadi agama Islam ini full peace. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi inilah agama Islam, agama damai. Tapi kita bertanya, kenapa terjadi jihad juga di dalam Islam? Ketika Nabi berada di Madinah, 26 kali mengalami pertempuran. Catat Pak, Nabi adalah jenderal lapangan. Kalau dirinya maju, kalau dia bilang maju, dirinya maju. Kalau jenderal kita maju, dia dicelangkap, dia di Pentagon. Yang korban prajurit lainnya. Kalau Nabi tidak, karena ada peperangan yang dialami Rasul disebut Ghazwah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, selama Nabi 13 tahun di kota Makkah, Nabi umat Islam masih lemah, tak berdaya. Pengikutnya kurang dari 100. Nabi dan kaum muslimin kenyang oleh pertama bully, kedua persekusi, yang ketiga diskriminasi, yang keempat isolasi, yang kelima eksekusi. Ini Bapak ngerti nggak? Saya juga asal ngomong doang ini. Ya, yang disebut dengan bully, Nabi kenyang dihina, dicaci maki. Tapi dihina dan dicaci maki di zaman jahiliyah tidak sedahsyat caci maki di dunia maya. Ya. Hanya skopnya kecil. Tapi yang namanya hinaan itu menyakitkan hati. Tidak cukup dengan itu, Nabi juga dipersekusi. Ketika Nabi berdakwah di Taif, maka kepalanya disambit oleh penduduk Bani Sa'id, sehingga kepalanya berdarah bersembunyi di sebuah kebun anggur milik orang Nasrani. Pada saat sudah Nabi menerima perintah salat sekembali dari Isra dan Mi'raj usia 50, maka salat tidak bisa dikerjakan karena rejim selalu mengintai umat Islam. Kalau dia mengerjakan salat, ini disebut radikal. Maka Nabi memaksakan diri untuk salat di
persis di Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tapi apa yang terjadi? Setiap jalan yang akan ditempuh oleh Rasul, kafir Quraisy itu menebarkan duri dan beling. Tapi dijaga oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi sholat di Multazam. Kalau sekarang kita selesai tawaf, sholat di Multazam, maka kita mati di orang. Ya, harus ambil garis lurus ke belakang. Ya. Nah, Nabi kalau sholatnya lama, tidak seperti kita buru-buru. Apalagi sujudnya juga lama. Pada saat Nabi sujud itulah buzzer-buzzer Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang cucunya sekarang masih hidup, Abu Janda, itu melumuri kepala Nabi dengan khusus onta. Kepala Nabi dilumuri dengan khusus onta, bukan pepaya matang. Ya, yang sudah busuk. Siti Khadijah sudah wafat. Dengan Aisyah belum menikah. Siapakah yang membersihkan kepala Nabi yang mulia, yang bau busuk itu? Itulah putri beliau, Siti Fatimah. Dan Nabi dipersekusi. Tidak bisa dipersekusi, Nabi istiqomah. Terjadilah jalan kompromi. Apa itu jalan kompromi? Kata Abu Jahal, begini Muhammad, mari kita hidup damai berdampingan. Janganlah bermusuhan di antara kita, karena kita satu kabilah, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Terus bagaimana Tuan Har? Begini, kalau hari Jumat ramai kita ke masjid, kalau hari Sabtu ramai kita ke sinagog, kalau hari Minggu kita penuhi gereja. Kalau hari Senin terus ke kelenteng atau kerontong, ya, terus ke vihara dan pura. Kata Nabi, berbicara tentang akidah, no kompromi. Turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ujungnya lakum dinukum. Kami jangan diganggu beribadah, kami juga tidak akan mengganggu sampean beribadah. Ini yang disebut dengan paham pluralisme. Di zaman Nabi dan zaman sekarang gagal menerapkan paham pluralisme. Yang ada mereka berhasil adalah salam pluralisme. Ya, semua agama disebut salamnya. Soekarno apa kurang hebatnya Soekarno di Republik yang satu ini? Salamnya satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di domestik maupun di sidang umum PBB. Nggak ada salam pluralisme. Apa kurang hebatnya Soeharto 32 tahun menjadi pemimpin Republik ini? Nggak ada salam pluralisme. Kita apa lewat pintar atau melintir? Semua agama disebut. Ya. Nah, itu hebatnya kita. Makanya dalam pluralisme orang-orang buzzer berhasil menerapkan, menyuruh umat Islam. Kalau kita pemimpin Islam, pejabat, kita harus istiqomah salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka gagal menerapkan salam paham pluralisme, maka Nabi dibujuk dengan istilah sarung tangan sutra, yakni dibujuk dengan kebutuhan asasi manusia. Istilah lainnya Trinita, tiga tak. Muhammad, kami petinggi Quraisy sudah secara aklamasi mengangkat sampean menjadi khalifah seumur hidup, bukan tidak priori, seumur hidup. Tidak perlu kita mengadakan pemilu, kami sudah puas engkau menjadi khalifah seumur hidup. Tapi syaratnya satu, berhentilah berdakwah. Yang kedua, kami juga sadar bahwa istri sampean Siti Khadijah yang sudah mendampingi sampean 25 tahun, maka
Satu lagi, kami juga tahu hartamu sudah bangkrut, Siti Khadijah sudah ludes, dan juga ayah sampean meninggal waktu muda, jadi tidak punya harta warisan seperti kakekmu Abdul Muthalib. Kami punya dana talangan dari BNI dan PPATK sekian T, maka itu bisa kami gelontorkan buat sampean, maka berhentilah berdakwah. Kalau saya seorang istiqomah, setidaknya jadi gubernur atau wapres misalnya umpama, ya, nah habis stop semua. Dia sampaikan pesan ketegasan kepada pamannya, ya Ami, wahai pamanku, sekiranya orang kafir Quraisy meletakkan mentari pundak kanan, rembulan di pundak kiri, saya tidak akan berhenti berdakwah. Inilah tantangan Rasul, dia istiqomah. Kalau zaman kita sekarang itu bukan trinita, 5 tak, panjata, tahta, harta, wanita, Toyota, permata. Ya, barangkali tantangannya sekarang. Tapi Nabi semua persetan semua, sehingga mereka mengalami jalan buntu. Maka dengan segera mereka melakukan Rapinsus Golkur, rapat pimpinan khusus golongan Quraisy. Jangan kotor pikirannya, Pak. Golongan Quraisy, Golkur, pimpinan Abu Jahal, dipimpin di balai sidang Darun Nadwa, bukan Gatot Subroto, Darun Nadwa. Kalau Bapak punya rezeki bangun musola, jangan kasih nama musola Darun Nadwa. Itu balai sidangnya orang kafir itu. Ya, nah di rapat itu ada 2 opsi. Dari koalisi Quraisy Bersatu KKB mengusulkan Muhammad itu harus ditangkap seumur hidup dan mati di penjara. Lalu dibantah oleh koalisi Kuning Padang Pasir mengatakan, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa kesalahan Muhammad dia ditangkap seumur hidup? Apakah pernah memperkosa istri dan anak gadis kita? Ada. Apakah Muhammad pernah menjual aset BUMN? Apalagi belum ada. Itu apa kesalahan dia? Tidak ada dia. Itu apa kata dunia? Lalu koalisi yang membantah tadi mengusulkan Muhammad itu kita buang saja dari luar kota Mekah, sehingga kita tidak bisa melihat puncak hidungnya dan negeri Mekah aman. Lalu dibantah lagi oleh koalisi sebaliknya, Muhammad itu bukan tolol, bukan bego, apalagi dongok sahabat dungu. Beliau itu orang smart, pintar, jenius, sopan, santun, akhlak terpuji. Paling kalau kita usir dari luar kota Mekah, bengongnya 3 jam. 3 hari sudah punya kenalan, 3 minggu sudah punya jamaah, jangan-jangan 3 bulan sudah punya follower, 3 tahun punya pasukan, masuk ke kota Mekah kembali, nyahok tidak. Artinya kedua-dua usulan itu mental, maka terjadilah keheningan dalam sidang. Maka dalam saat hening itulah turun penasihat ulum Profesor Dr. Iblis Laknatullah alaih, LE, bukan LC, LE, ya, Laknatullah alaih. Bagaimana kata Iblis di Abu Jahal? Muhammad harus kita bunuh mumpung pengikutnya sedikit. Maka opsi yang dibisikkan oleh Abu Jahal inilah yang diketuk palu. Ya, pada saat itu sepakat mereka hendak membunuh Rasul. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bagaimana cara membunuh Muhammad? Dia harus dikeroyok ketika keluar rumah. Jadi pemuda Quraisy itu dipersenjatai dengan bukan
terus keluar menuju ada yang ke cai, ke toilet. Nah, di dekat itu ada rumah Nabi yang bernama Al-Maktabah, perpustakaan. Nah, rumah Nabi ini sederhana, temboknya bolong-bolong, bisa diintip dari luar, tidak sama dengan rumah pejabat apalagi direktur pajak. Pagar tinggi, kawat berduri, kamera CCTV, and security. Maka beda dengan rumah Rasul. Ternyata Nabi diintip sedang tidur dalam berselimutkan kain dari Yaman warna hijau. Mereka senang, girang. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah mulai duduk mengitari rumah Nabi? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Walaupun mereka sudah minum kopi luwak wedang jahe, ketika hendak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tertidur pulas. Ke depan kagak melihat, apalagi ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kami selimuti fa'awshaynahum, kami selimuti mereka dengan tidur pulas, ngorok, lembah ngorok, saut-sautan, tidak ada jurinya. Ya, pada saat itulah mereka mengepung rumah Nabi. Saat itulah Nabi keluar dari rumahnya, dari kepungan orang Quraisy. Selamatlah Nabi 15 hari kemudian bersama Abu Bakar di kota Madinah. 2 tahun Nabi menetap di kota Madinah, mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin. Salat berjamaah yang dilarang di kota Makkah, di Madinah sudah mulai. Turun perintah salat Jumat ketika Nabi sampai di Kuba. Setelah itu salat 5 waktu berjamaah. Padahal salat diterima umur Nabi 50. Nabi umur 53 hijrah ke Madinah. Pada usia Nabi 55 atau 2 tahun di Madinah, turun perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tahun kedua hijrah, 30 Sya'ban, hari Senin, langsung Nabi berpuasa dan kaum muslimin. Berpuasa Nabi, tidak makan siang, tidak makan juga sampai sore maghribnya. Kondisi ini dilaporkan oleh Yahudi ke kafir Quraisy Makkah. Waktu itu belum ada Instagram atau Twitter, direpot juga. Ya, maka diutuslah kurir. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, mumpung sampean ya goblok sudah mengepung rumah Muhammad, tapi tidak bisa kalian tangkap apalagi bunuh. Sekarang saja mumpung Muhammad sedikit pengikutnya tidak makan dan tidak minum, kerahkan pasukan. Akhirnya 10 hari menunggu Idul Fitri, Lebaran pertama. Tahu-tahu sudah datang prajurit kafir Quraisy sejumlah 1.200 ya personil yang lengkap dengan alat logistik, bahkan alat musik juga. Kaum muslimin sudah mulai hidup tenang di kota Madinah, sudah mulai salat berjamaah. Ternyata musuh datang juga. 13 tahun umat Islam disiksa, dizalimi. Mereka hijrah ke Madinah persis seperti lagu Roma Irama, baju satu kering di badan, karena harta mereka dibegal di tengah jalan. Sudah mulai hidup tenang, ekonomi sudah membaik, datang musuh hendak membunuh kaum muslimin, membunuh Rasulullah. Ini orang Betawi bilang, ikan bawal beranak beli, lu jual gua nak beli. Pedagang pecel tinggal di Serpong, lu obral gua borong. Rawe-rawe rantas, malam-malam butuh, esa hilang 2 terbilang. Orang Padang juga nggak ketinggalan, latah lahabi Padang de barlah, sasak pun tiang kaulu, dak kayu jajang den kapiang, dak ameh bungka den nasa, dak iya talang di pancung, belum omnium kontra omnes. Saya juga tak ngerti. Ya, terjadilah perang dahsyat
saat sahabat-sahabat di tengah siang bolong yang istirahat di kemahnya masing-masing, Nabi keluar seorang diri menadahkan tangan, bacalah surah Al-Anfal ayat 10, wa iz tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ya Muhammad ketika engkau menadahkan tangan ke langit. Apa doa Nabi? Ya Allah, sekiranya kami yang 300 orang ini mati semua, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Islam tidak akan sampai ke pimpinan elok ini. Kalau Nabi kalah waktu perang Badar pertama. Lalu dijawab oleh Allah, fastajaba lakum. Allah kabulkan doamu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan menurunkan ribuan malaikat yang siap tempur. Jadi prajurit Allah itu melebihi dengan prajurit yang ada di film anak-anak itu remaja, Power Rangers. Ya, yang bisa berubah setiap saat. Yang melihat pasukan Rasul adalah musuh Abu Jahal. Tapi sahabat tidak lihat. Dia kaget, bujuk buset dah. Hebat juga Muhammad bisa mengumpulkan prajurit sedemikian banyak. Singkat cerita, alhamdulillah atas pertolongan Allah menjelang Lebaran, kaum muslimin membawa kemenangan dengan takbir yang gilang gemilang, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Inilah takbir kemenangan ketika kaum muslimin kembali dari medan perang tahun kedua hijrah, bulan puasa pertama. Tapi kegembiraan itu tidak demikian euforia. Kaum muslimin bersedih karena putri Nabi yang kedua, Siti Ruqayyah, wafat, meninggal di pangkuan suaminya Utsman